Lorong sekolah negeri yang sesak dipenuhi hiruk-pikuk. Risa, siswa dari keluarga sederhana, seringkali luput dari pandangan. Sepatunya yang usang dan seragamnya yang sedikit luntur membuatnya melebur dalam keramaian. Namun pikirannya tajam, jauh melampaui usia. Ia punya mimpi yang diam-diam dipupuknya. Di papan pengumuman terpampang seleksi Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Wajah-wajah ambisius mengerubung. Risa ikut membaca, jantungnya berdegup. Ia tahu ia memiliki pemahaman yang mendalam meski tak pernah berani bersuara di kelas. Kesempatan ini terasa seperti panggilan untuknya. Ruang kelas terasa mencekam saat Bu Ratna, guru sains yang disegani sekaligus ditakuti, mengumumkan seleksi. Tatapan Bu Ratna menyapu tiap wajah, berhenti sejenak pada Risa. Ada keraguan jelas di matanya, seperti melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya di sana. Risa menunduk, malu. Bu Ratna mulai mengajukan pertanyaan sulit. Beberapa siswa favoritnya menjawab dengan percaya diri. Risa mengangkat tangan pelan, gigih. Bu Ratna mengabaikannya, malah memanggil siswa lain dari barisan depan yang berpakaian lebih rapi dan mahal. Risa merasakan sengatan di dada. Siapa lagi yang ingin mencoba? Bu Ratna bertanya. Pandangannya meremehkan saat melihat Risa lagi. Risa memberanikan diri. "Saya, Bu." Suaranya hampir berbisik. Bu Ratna tertawa kecil, suara itu menusuk. "Kamu, coba saja, tapi jangan buang waktu kami." Risa menjelaskan jawabannya dengan runtut, logis, dan benar. Namun Bu Ratna memotongnya. "Sudah cukup, penjelasanmu berbelit, kurang praktis. Kita butuh yang cepat dan lugas, bukan bertele-tele." Wajah Risa memerah padam. Siswa lain mulai berbisik, ada yang terkikik. Bu Ratna kemudian mengumumkan 3 nama terpilih, semuanya dari kalangan siswa berprestasi yang populer dan berlatar belakang baik. Nama Risa tidak ada. Ia tidak terkejut, namun rasa hancur merambati hatinya. Ia merasa tak terlihat, tak dihargai, seolah keberadaannya tidak penting. Pulang sekolah, Risa berjalan gontai di bawah terik matahari. Debu jalanan menempel di sepatu usangnya. Hatinya perih, campur aduk antara marah pada Bu Ratna dan malu pada dirinya sendiri. Bayangan tawa dan bisikan siswa lain terengiang, menusuk harga dirinya yang rapuh. Ia tiba di rumah kontrakannya yang sederhana. Dinding-dinding usang seolah ikut meresapi kepedihannya. Risa langsung masuk kamar, melemparkan tasnya ke sudut. Air mata yang sedari tadi ditahan akhirnya menetes, membasahi pipinya yang kotor oleh debu jalanan. Namun, di balik air mata itu, sebuah bara api mulai menyala, bara kemarahan dan tekad yang kuat. Risa menggenggam tangannya erat. Ia tidak akan membiarkan penghinaan ini mengalahkan dirinya. Ia akan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar gadis miskin yang diremehkan. Malam itu, Risa tidak tidur. Ia mengobrak-abrik lemari bukunya yang minim, mencari buku-buku sains lama. Cahaya lampu belajar yang redup menerangi wajahnya yang penuh konsentrasi. Tekad membara di matanya, mengubah rasa hancur menjadi semangat baja. Pagi buta, Risa sudah berada di perpustakaan umum kota. Ia memilih sudut paling sepi, dikelilingi buku-buku tebal. Setiap hari sepulang sekolah, ia akan menghabiskan berjam-jam di sana, melahap setiap informasi, setiap rumus, setiap teori yang bisa ia temukan. Ia membuat catatan di buku usang, menulis ulang rumus, dan memecahkan soal-soal latihan dari berbagai sumber. Proses belajarnya sunyi, tak terlihat, namun intens. Otaknya bekerja keras, menyerap setiap detail, membangun fondasi pengetahuan yang kokoh secara diam-diam. Suatu sore, Pak Budi, petugas kebersihan sekolah yang sering melihat Risa membaca di sudut perpustakaan, menghampirinya. "Rajin sekali, Nak. Semangat ya," bisiknya pelan sambil meletakkan sebotol air mineral dingin.
Risa menoleh, terkejut, dan tersenyum tipis. Kata-kata sederhana Pak Budi itu seperti setetes embun di tanah kering. Risa merasa ada yang diam-diam memperhatikannya, bukan dengan keremehan, melainkan dengan kebaikan. Hal itu memberinya sedikit kekuatan baru untuk terus maju, sendirian dalam perjuangannya. Risa mulai mempraktikkan eksperimen-eksperimen sederhana di rumah menggunakan alat seadanya. Air, sabun, cuka, hingga baterai bekas, semua menjadi bagian dari laboratorium pribadinya. Ia ingin memahami konsep secara mendalam, bukan sekadar menghafal. Beberapa minggu berlalu, Risa menyadari salah satu siswa yang terpilih untuk Olimpiade, Danu, seringkali gelisah dan panik di perpustakaan sekolah. Danu tampak kewalahan, seringkali terlihat menyalin catatan atau bahkan mencari jawaban di ponselnya secara sembunyi-sembunyi. Risa melihat ini sebagai celah, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk dirinya bersiap. Ia tahu, di tengah tekanan, seseorang yang tidak siap akan mudah goyah. Ia terus mengasah kemampuannya, memastikan dirinya siap untuk setiap skenario yang mungkin terjadi. Ia mengunduh soal-soal Olimpiade tahun-tahun sebelumnya dari internet, mencetaknya di warung fotokopi terdekat. Malam-malamnya dipenuhi coretan rumus dan hitungan rumit. Ia mencetak skor tinggi dalam simulasi pribadi, sebuah pencapaian yang hanya ia sendiri yang tahu. Tekadnya semakin membaja. Wajahnya yang dulu sering menunduk, kini memancarkan aura ketenangan dan keyakinan. Ia tahu jalan ini sepi, tapi ia yakin pada langkahnya. Balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang tak terduga. Hari Olimpiade Sains tingkat kabupaten tiba. Suasana di sekolah tegang. 3 perwakilan sekolah tampak gagah dengan seragam terbaik mereka. Bu Ratna mondar-mandir memberikan instruksi terakhir, tampak bangga dan percaya diri pada pilihannya. Tiba-tiba, seorang panitia mengumumkan kabar buruk. Danu, salah satu perwakilan, mendadak sakit dan tidak bisa ikut. Bu Ratna panik, pengganti harus segera ditemukan atau sekolah akan didiskualifikasi dari kompetisi bergengsi ini. Ruang guru mendadak gaduh. Bu Ratna sibuk mencari daftar cadangan, tapi tidak ada yang benar-benar siap. Wajahnya memucat, prestise sekolah dipertaruhkan. Ia memandang berkeliling, mencari solusi yang tak kunjung datang. Di tengah kekacauan itu, Risa muncul di ambang pintu ruang guru. Ia tidak bicara, hanya memegang map berisi hasil simulasi Olimpiade pribadinya yang penuh coretan dan skor tinggi. Matanya tenang, memancarkan kesiapan yang tak terbantahkan. Bu Ratna menoleh, terkejut melihat Risa. Rasa keraguan dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Namun, tidak ada pilihan lain. Kepala sekolah yang ikut hadir setelah melihat hasil simulasi Risa mengangguk setuju. Risa, si gadis yang diremehkan, diberi kesempatan. Risa memasuki aula kompetisi dengan langkah tenang. Aula itu dipenuhi siswa-siswa terbaik dari seluruh kabupaten. Ia duduk di kursinya, menarik nafas dalam, dan mulai mengerjakan soal. Pikiran Risa fokus, seolah dunia luar tidak ada. Setiap soal dijawabnya dengan presisi. Rumus-rumus yang dulu ia pelajari diam-diam, kini mengalir lancar dari jemarinya. Ia tampak jauh lebih siap dan percaya diri daripada yang dibayangkan siapapun, bahkan Bu Ratna. Pengumuman juara. Nama-nama dipanggil, suasana tegang. Lalu, MC mengumumkan, juara pertama Olimpiade Sains Kabupaten dari SMA Negeri 1, Risa. Sorak-sorai pecah, namun Risa tetap tenang. Senyum tipis, puas, terukir di bibirnya. Bu Ratna tertegun, wajahnya pucat pasi. Ia menyaksikan Risa naik ke panggung, menerima medali emas. Rasa malu dan penyesalan membanjiri dirinya.
Gadis yang ia remehkan, yang ia hina di depan umum, kini membawa nama baik sekolah dengan cara yang tak terduga. Risa turun dari panggung, tatapannya bertemu dengan Bu Ratna. Tidak ada dendam di mata Risa, hanya ketenangan seorang pemenang. Ia telah membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan mengalahkan prasangka. Risa berjalan pergi, lega dan bangga, meninggalkan Bu Ratna dalam keheningan penyesalan.